Selamat datang di channel Ramlan Ramadan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mendengarkan part 5. Bagian 4, kemenangan. Penghargaan. Anda akan melihat kebahagiaan mengigau dari tim olahraga yang memenangkan kejuaraan dan para atlet yang memenangkan medali emas dan memecahkan rekor dunia. Energi mereka begitu kuat sehingga menyapu Anda. Anda dipenuhi dengan kegembiraan dan bahkan meneteskan air mata. Namun perasaan kita dalam melihat mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh para olahragawan atau atlet pada saat mereka meraih kemenangan. Karena hanya setelah mengambil setiap langkah perjalanan, setelah bertahan melalui tantangan dan mengatasi semua rintangan, Anda dapat mengetahui bagaimana rasanya benar-benar merasakan hadiah utama dari momen kesuksesan. Pete Carroll. Ada malam sebelum pertandingan Oklahoma pada tahun 2005. Saya berbicara dengan tim saya. Di sini kita berada di musim yang tak terkalahkan, memainkan tim yang tak terkalahkan, dan pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola perguruan tinggi. Apa yang pantas untuk dikatakan pada pertemuan malam itu? Saya masuk dan memberitahu mereka bahwa kami telah menciptakan persis apa yang ingin kami lakukan. Kami ingin melakukan ini lebih baik daripada yang pernah dilakukan sebelumnya, dan kami telah memenangkan banyak pertandingan berturut-turut dan sekarang memainkan permainan terbesar yang mungkin bisa Anda mainkan. Kami telah membeli visi itu, kami telah bekerja sampai kami menciptakannya, dan tidak ada kemungkinan mereka bisa mengalahkan kami. Tapi itu bukan pelajarannya. Pelajaran bagi kami adalah bahwa melalui pengaturan kursus dan menciptakan visi, Anda dapat mencapai apa yang Anda inginkan. Dan kami keluar dan memenangkan pertandingan dengan sangat besar. Peter Burwas. Saya benar-benar memiliki salah satu kehidupan yang paling indah. Hari ini kami satu-satunya yang selamat dari semua 17 perusahaan asli yang dimulai. Untuk sekarang membawa tenis ke 134 negara, visi telah terpenuhi. Michael Acton Smith. Salah satu poin paling menarik dalam karir saya adalah di awal tahun 2009 ketika kami meluncurkan layanan berlangganan kami. Produk yang kami buat secara gratis, sekarang kami meminta orang tua untuk membayar sekitar 5 pound sebulan. Tim kami yang sangat kecil sedang berkerumun di sekitar komputer ketika kami menayangkannya secara langsung, dan kami duduk di sana menonton layar. Dalam 5 menit kami mendapatkan pesanan pertama kami dan menghasilkan 5 pound pertama kami. Kami semua saling berpelukan dan melompat-lompat. Dan kemudian sebelum kami memiliki kesempatan untuk menenangkan diri, kami mendapatkan urutan kedua, dan kemudian pukulan ketiga, dan kemudian yang keempat. Kami sangat senang bahwa ibu dan ayah siap untuk membayar produk ini sehingga kami mencurahkan seluruh hati dan jiwa dan energi kami ke dalamnya. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Liz Murray. Saya memiliki momen indah di mana saya masuk ke Harvard dan saya mendapat beasiswa, dan saya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan salah satu audiens pertama. Saya biasa berkata kepada teman-teman saya, hal-hal yang terjadi ini terasa seperti sebuah film. Rasanya seperti sebuah buku. Dan kemudian benar saja mereka membuat film tentang perjalanan saya, dan kemudian saya menulis sebuah buku. Itu menguatkan saya bahwa ada keajaiban di dunia ini. Lynn Beachley. Sangat bermanfaat untuk dapat merenungkan kembali karir dan berkata, saya melakukan itu. Aku tidak percaya aku melakukan itu. Kadang-kadang saya masih tidak bisa berhubungan dengan diri saya ketika saya memenangkan semua gelar dunia itu. Tapi saya sangat berterima kasih untuk itu, untuk dapat memiliki kesempatan untuk mengubah hidup orang lain hanya dengan mengikuti impian saya sendiri adalah sangat memuaskan. Laird Hamilton. Memulai dengan mimpi yang begitu besar dan mewujudkannya menjadi kenyataan membawa sukacita di hati saya. Ini seperti dongeng. Semua tantangan, semua kegagalan, semua kecelakaan dan cedera, serta hati yang terluka jauh lebih berharga. Saya tidak akan berubah sekejap jika itu akan mengubah tempat saya tiba. G.M. Rao. Hidup telah memberi saya lebih dari yang pernah saya impikan. Jika saya tidak mengikuti mimpi saya akan menjalani kehidupan biasa. Anastasia Soare. Saya memiliki kehidupan terbaik seperti film. Saya melakukan apa yang saya sukai. Seberapa diberkati Anda ketika Anda melakukan apa yang Anda sukai. Saya menikmati perjalanannya, dan saya masih menikmati setiap hari seperti hari baru. Ini adalah perasaan terbaik untuk tidak memiliki penyesalan di akhir hidup. Hadiah utama dari kesuksesan impian Anda tidak menandai akhir dari perjalanan, tetapi awal dari yang lain. Tiba-tiba, imbalan finansial dan peluang yang tak terhitung jumlahnya untuk memperluas atau membangun impian Anda akan membanjiri hidup Anda. Uang, peluang, dan kesuksesan membawa serta mereka rasa kebebasan yang mulia, tetapi itu tidak sebanding dengan kegembiraan dan kepuasan yang luar biasa yang Anda lakukan. Dari ketiadaan, Anda membuat sesuatu. Paul Orvalea.
Setiap pagi saya mulai dengan menanyakan apa yang ingin saya lakukan dengan hari khusus ini. Itulah kebebasan. Mastin Kip, saya memiliki kebebasan untuk bepergian dan kebebasan untuk membuat dan mendesain hidup saya sesuka saya. Saya sepenuhnya bebas dari lokasi, jadi saya dapat menjalankan bisnis saya dari Bali, dari Maui, dari India, dari Afrika Selatan, dari New York. Kebebasan itu sangat keren, meskipun saya bepergian, saya masih dapat menghasilkan uang dan menjalankan bisnis. Itu hanya mendebarkan. Dan yang paling keren adalah aku bisa bangun kapanpun aku mau. Aku dulu benci bangun ke sekolah di pagi hari, itu yang terburuk. Anastasia Soare, semakin besar impian tentunya semakin besar pula uangnya. Setiap mimpi harus memiliki imbalan finansial. Ketika kesuksesan datang kemungkinan besar Anda akan menemukan diri Anda berdiri di tempat di mana, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup Anda dapat membeli barang-barang yang selalu ingin Anda beli, Anda dapat melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang selalu ingin Anda kunjungi, dan Anda dapat melakukan hal-hal yang selalu ingin Anda lakukan. Bersamaan dengan itu, Anda memiliki kesempatan luar biasa untuk dapat berbagi kesuksesan Anda dengan keluarga dan teman, sehingga kehidupan mereka juga dapat meningkat. Mastin Kip, ada dua hal yang sangat bermanfaat, mampu memberi kembali, dan memiliki sumber daya untuk membantu orang lain. Saya akhirnya bisa memberi pada level yang selalu ingin saya berikan. Liz Murray, orang-orang yang saya perjuangkan ketika saya menjadi tunawisma adalah keluarga saya sampai hari ini. Orang-orang yang saya kenal sekarang selama 16-17 tahun. Dan ketika saya memiliki sedikit uang, saya menjadi sangat bersemangat karena saya dapat menciptakan pengalaman untuk kita semua. Kami mulai dengan kebutuhan kami semua pergi ke dokter gigi. Beberapa teman saya membutuhkan sewa dan apartemen, kami mengurus sewa. Ayah teman saya menderita kanker dan perlu dioperasi, kami bisa memberinya operasi. Saya bisa memiliki atap di atas kepala saya. Mampu merawat orang-orang yang saya cintai, mampu berkontribusi sesuatu dan membuat hidup orang lebih baik, membawa saya kegembiraan yang luar biasa. Itu adalah salah satu pengalaman paling berharga dalam hidup saya. Saya dilahirkan di awal yang cukup sederhana, dan meskipun kami tidak punya banyak uang, kami memiliki satu sama lain. Saya sangat beruntung telah dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan nyaman, dikelilingi oleh kasih sayang dari keluarga saya. Orang tua saya bekerja sangat keras sepanjang hidup mereka, tetapi mereka tidak pernah punya banyak uang. Ketika ayah saya meninggal, ibu saya tidak hanya dibiarkan tanpa cinta dalam hidupnya, dia juga ditinggalkan dengan sedikit uang, dan dia tidak memiliki penghasilan. Ayah saya meninggal sebelum kesuksesan The Secret, jadi dia tidak pernah melihat mimpi itu terwujud. Tapi ibuku melakukannya. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya nyaris tidak memenuhi kebutuhan, dan kemudian setelah The Secret, semua itu berubah. Saya ingat suatu hari ketika ibu saya menelepon saya sambil menangis. Dia pergi ke toko dan membeli beberapa item pakaian untuk dirinya sendiri. Dia menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia membeli pakaian tanpa harus bertanya berapa harganya. Jika Anda cukup beruntung memiliki orang tua yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk pertumbuhan dan kesejahteraan Anda, maka Anda akan mengerti bagaimana perasaan saya hari itu. Tidak ada yang bisa saya berikan kepada ibu saya akan menyamai apa yang telah dia berikan kepada saya dalam hidup saya. Peter Foyo, beberapa orang berkata, mengapa Anda masih bekerja? Dan saya berkata, karena saya membuat perbedaan, dan saya ingin terus melakukannya selama saya di sini. Bekerja untuk Joy of It. Tidak ada perasaan yang lebih baik di dunia ini selain menemukan impian Anda dan menjalaninya. Bekerja untuk kesenangan semata, untuk bangun dan sangat bersemangat pada hari Senin, untuk mencintai apa yang Anda lakukan sehingga gagasan liburan panjang tampak membosankan, itulah hidup. Peter Burwas, kembali di akhir 70-an, awal 80-an, saya tinggal di Hawaii. Pada jam 6 pagi saya berada di lift, saya mendapat pelajaran tenis pukul 6.30, dan saya melihat sekeliling dan saya berpikir, orang-orang malang ini harus pergi bekerja pada jam ini. Saya tidak pernah benar-benar merasa seperti saya pergi ke pekerjaan atau melakukan pekerjaan apapun. John Paul DeJoria, saya suka apa yang saya lakukan. Saya berharap untuk pergi ke kantor saya. Saya berharap untuk melihat orang-orang yang bekerja dengan saya. Saya memilih cara hidup ini dan itu bagus. Pete Carroll, saya akan senang melakukan apa yang saya lakukan apakah saya dibayar atau tidak. Sangat menarik bahwa sebagian besar pemain kami mengatakan hal yang sama. Sangat bagus bahwa kami profesional dan kami dibayar dengan baik untuk melakukan ini, tetapi kami tetap akan melakukannya. Anda beruntung memiliki kesempatan untuk merasa seperti itu tentang apa yang Anda lakukan.
Michael Acton Smith. Banyak orang berkata, jika saya menghasilkan uang, jika saya berhasil dalam bisnis, saya akan pensiun pada usia 30. Jarang sekali terjadi, karena orang-orang yang memiliki dorongan dan mimpi serta visi besar untuk membangun sesuatu yang luar biasa bukanlah tipe orang yang hanya ingin bangkit dan pensiun. Saya ditawari banyak uang untuk menjual film The Secret, dan pada saat itu saya terlilit hutang yang sangat besar tanpa cara yang jelas untuk merilisnya ke dunia. Tetapi untuk menjual impian saya tidak terbayangkan bagi saya. Itu seperti menjual kegembiraan dan alasan terbesar saya untuk hidup, dan tidak ada uang yang bisa membelinya. Michael Acton Smith. Saya memiliki peluang untuk menjual bisnis ini dengan jumlah uang yang sangat signifikan, ratusan juta dolar, tetapi saya tidak ingin berlayar ke matahari terbenam dan minum koktail di kapal pesiar. Saya suka apa yang saya lakukan. Saya ingin terus membangun dan menciptakan sesuatu dan bekerja dengan orang-orang yang luar biasa. Itulah yang membuat saya bangun dari tempat tidur di pagi hari. Mengalami imbalan dari mewujudkan mimpi itu mulia, dan setiap orang yang memenuhi impian mereka layak mendapatkan masing-masing dan setiap penghargaan itu. Kemungkinan besar Anda juga akan dipenuhi dengan kegembiraan dan antusiasme untuk terus membangun kesuksesan Anda dan membawa impian Anda lebih jauh. Sekarang mengetahui bahwa Anda memiliki kualitas dan kemampuan dalam diri Anda untuk mencapai apapun yang dapat Anda pikirkan. Tapi ini bukan akhir dari ceritamu. Ini bukanlah akhir dari perjalanan ini. Ada satu langkah penting lagi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perjalanan pahlawan, dan langkah terakhir inilah yang menyebabkan transformasi dari seorang manusia menjadi seorang pahlawan. Hidup yang layak dijalani. Peter Burwas. Tubuh kita memiliki batasan tentang apa yang dapat kita lakukan untuk memuaskannya. Ada jumlah terbatas yang bisa kita makan sekaligus. Ada batasan untuk apa yang bisa kita minum. Namun, kemampuan untuk melayani orang lain tidak terbatas. Orang yang paling bahagia di dunia adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk orang lain. Sesuatu yang kolosal terjadi pada Anda di perjalanan pahlawan Anda. Anda mengalami transformasi, dan melalui transformasi itu Anda didorong untuk mengambil satu langkah lagi dalam perjalanan. Ini adalah langkah terakhir. Dalam mengambil langkah terakhir ini Anda menjadi pahlawan sejati, dan perjalanan pahlawan selesai. Api gairah yang Anda harus mewujudkan impian Anda berubah menjadi api kasih sayang, dan Anda kembali ke rumah, sehingga untuk berbicara, untuk membantu mereka yang kurang beruntung seperti dulu. Anda tahu penderitaan mereka. Anda tahu perasaan putus asa mereka, karena Anda mengalaminya. Dan Anda dipanggil dengan panggilan terkuat untuk melakukan semua yang Anda bisa, menggunakan cara apapun yang Anda miliki, untuk membantu dan menginspirasi sebanyak mungkin kehidupan dengan semua yang Anda peroleh dalam perjalanan Anda. Mastin Kip. Ada dua tempat di mana seorang pahlawan terjebak. Yang pertama adalah ketika panggilan untuk berpetualang datang, dan setiap pahlawan melewati fase penolakan panggilan. Itu sudah diketahui. Apa yang tidak begitu terkenal adalah penolakan untuk kembali, ketika pahlawan telah mengklaim hadiah mereka dan mereka dalam kebahagiaan dan kegembiraan yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak ingin pergi. Tetapi perjalanan ini belum lengkap sampai Anda mengambil ramuan kehidupan itu dan membawanya kembali ke tanah air Anda dan membagikannya kepada orang lain. Apa yang membuat seorang pahlawan menjadi pahlawan adalah bahwa ini bukanlah perjalanan yang egois. Pahlawan adalah seseorang yang membuat hidup mereka tentang sesuatu yang lebih dari sekedar diri mereka sendiri. Ketika kita berhenti memikirkan terutama tentang diri kita sendiri dan pelestarian diri kita sendiri, kita mengalami transformasi kesadaran yang benar-benar heroik. Joseph Campbell. Orang yang mempelajari dongeng. Dengan semua keberhasilan dan semua penghargaan yang telah Anda capai, saat visi yang lebih besar dari diri Anda menguasai hati Anda, maka pahlawan dari dalam muncul. Anda terdorong untuk membagikan apa yang disebut obat mujarab ajaib kehidupan, semua yang Anda pelajari dalam perjalanan Anda, sehingga Anda akan membuat perbedaan dalam kehidupan sebanyak mungkin orang. Peter Burwas. Lawrence Rockefeller mengatakan bahwa Anda akan tahu bahwa Anda telah matang dalam hidup ketika Anda memahami bahwa posisi tertinggi yang pernah Anda capai adalah sebagai seorang pelayan. Orang yang merasa nyaman dengan itu adalah orang yang benar-benar akan memiliki kehidupan yang sukses. Dan kunci untuk bisa melayani semua orang adalah dengan sangat rendah hati. Itu permata mahkota Anda. Itulah pencapaian terakhir Anda dalam hidup. Itu adalah pelajaran terpenting dari semuanya. Liz Murray. Ketika saya menggunakan hidup saya dengan cara apapun yang membuat hidup orang lain lebih baik, saya merasa paling hidup. G.M. Rao. Masyarakat telah memberi saya semua yang saya miliki hari ini, dan saya merasa itu adalah tanggung jawab saya untuk membalas rasa terima kasih saya dan mempraktikkan tanggung jawab sosial sebagai sebuah nilai.
Ketika Anda telah menyelesaikan perjalanan pahlawan, Anda tahu bahwa tanpa dukungan dari orang-orang yang membantu Anda tidak akan pernah bisa mencapai impian Anda. Dengan rasa terima kasih yang terdalam untuk semua yang telah Anda terima, dan belas kasih terdalam untuk orang-orang yang masih berjuang, Anda tidak dapat menghentikan diri Anda untuk memberi kembali dan membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Api belas kasih yang Anda rasakan begitu besar sehingga apapun yang Anda lakukan, tidak peduli berapa banyak yang Anda berikan, Anda hanya ingin berbuat lebih banyak. Peter Burwas, seberapa penting bagi saya untuk memberikan kontribusi dan melakukan sesuatu yang penting. Ini adalah keberadaan hidupku. Itu sebabnya saya bangun di pagi hari. Itulah yang memungkinkan saya untuk meletakkan kepala saya di atas bantal di malam hari dan merasakan kepuasan yang luar biasa. Michael Acton Smith, jika Anda memiliki banyak uang dan hanya duduk di bank tanpa melakukan apa-apa, itu hanya membuang-buang potensi. Anda harus meletakkannya di luar sana melakukan sesuatu. Senang rasanya bisa membantu dan mendukung orang-orang dan melihat mereka memenuhi impian mereka dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Peter Foyo, ketika saya duduk di kantor saya dan saya melihat salah satu orang di tim saya dan saya melihat anak-anak mereka berlarian di lorong, sama sekali tidak ada yang lebih memuaskan pada saat itu. Melihat anak itu bahagia, sehat, bersekolah di sekolah yang bagus, mengetahui ada orang yang langsung Anda asuh karena ide yang Anda miliki suatu hari nanti. Paul Orvalea, saya tidak bekerja keras sehingga anak laki-laki saya bisa tinggal di rumah mewah. Mereka akan mendapatkan cukup, dan hanya itu. Itu semua untuk amal dan saya akan memberikan semuanya sebelum saya mati. G.M. Rao, saya beruntung bahwa semesta memberi saya kesempatan untuk melayani masyarakat. Di pihak saya telah menjaminkan seluruh kepemilikan saham saya kepada yayasan yang kami jalankan. Langkah terakhir dalam perjalanan pahlawan ini bukan sekadar menulis cek untuk amal. Ini tentang menemukan cara untuk memberikan waktu, energi, dan hasrat Anda di area yang bergema di hati Anda. Ini tentang menemukan orang-orang tertentu yang berada dalam situasi kurang beruntung yang sama seperti Anda dulu, atau menemukan orang-orang yang tidak memiliki sarana untuk mencapai apa yang telah Anda capai. Dengan semua keterampilan dan kemampuan yang Anda peroleh, Anda berangkat untuk meningkatkan kehidupan lain dengan cara apapun yang Anda bisa, dan memberi mereka kesempatan sehingga mereka juga dapat mengejar impian mereka. Anastasia Soare, saya pergi ke Afrika Selatan ketika Oprah membuka sekolahnya di sana untuk anak perempuan. Saya belum pernah melihatnya begitu diangkut, sangat bahagia. Energinya sangat luar biasa, karena dia mengubah hidup gadis-gadis itu. Memberi kembali adalah pengalaman paling memuaskan yang dapat Anda miliki dalam hidup. Memberi kembali adalah yang terbaik. Orang-orang sukses tahu bahwa hanya memberi uang bukanlah jawaban akhir untuk membantu orang, dan orang-orang yang telah menyelesaikan perjalanan sangat rajin memastikan bahwa di mana mereka memberikan uang mereka menyediakan sarana dan kesempatan bagi orang-orang untuk mengubah hidup mereka sendiri. John Paul DeJoria, sekarang, impian terbesar saya adalah untuk mengambil seluruh negara dan membantunya berkembang dan makmur dengan mempertimbangkan ekologi. Mereka memilih untuk memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, seperti air bersih, atau mereka menggunakan uang mereka untuk memberi orang sarana dan kesempatan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Ini seperti ide pepatah lama, untuk tidak memberi ikan saja, tetapi juga menyediakan sarana dan keterampilan agar orang bisa memancing sendiri. Ini adalah prinsip yang akan memandu Anda kemana harus memberikan uang, waktu, dan hal lain apapun yang harus Anda berikan. Pete Carroll, ada jutaan penyebab di seluruh dunia, dan saya berharap saya dapat membantu mereka semua, tetapi Abeterlah benar-benar terhubung dengan tempat kami berada, di sana di Los Angeles. Itu ada di sekitar area kami bekerja. Kami berurusan dengan orang satu lawan satu dan mencoba membantu mereka menemukan harapan dan menyadari bahwa jika mereka menciptakan visi untuk diri mereka sendiri, mereka benar-benar dapat memerintah dan mengendalikan dunia tempat mereka berada. Untungnya, kami telah mampu menjadi faktor dalam menyelamatkan beberapa keluarga dan menyelamatkan beberapa anak. Saya merasa sangat bangga bisa terhubung dengannya. Saya berharap saya bisa memberi lebih banyak dan berbuat lebih banyak. Inspirasi, dorongan, dan harapan juga merupakan hal-hal yang dapat Anda berikan kepada orang lain setiap hari, dan hal-hal itu seringkali dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi seseorang daripada jumlah uang yang dapat Anda berikan. Michael Acton Smith, salah satu hal yang saya sukai saat ini adalah menginspirasi anak-anak sekolah. Mereka mungkin bahkan tidak tahu apa arti kewirausahaan, tetapi berbicara dengan mereka dan menginspirasi mereka, beberapa dari mereka akan terus menciptakan bisnis mereka sendiri dan memiliki kehidupan yang bahagia dan bermanfaat di masa depan.
Sejak saat The Secret Company menerima pendapatan dolar pertamanya, jauh sebelum menghasilkan keuntungan, perusahaan memberikan persentase yang substansial kepada organisasi nirlaba di seluruh dunia yang pekerjaannya memberdayakan manusia dan membantu mereka menjalani kehidupan yang memuaskan. Peter Burwas, kami memulai program tenis kursi roda, yang sekarang benar-benar ada di seluruh dunia. Kami telah memberikan pelajaran tenis gratis kepada setiap pemain kursi roda di seluruh dunia selama 38 tahun. Kami telah mampu membawa banyak kegembiraan dan kebahagiaan kepada orang-orang melalui olahraga ini. Dimanapun Anda berada dalam perjalanan pahlawan Anda, atau bahkan jika Anda belum memulainya, Anda dapat memberi sekarang. Ketika seseorang membutuhkan bantuan Anda, lakukan apapun yang Anda bisa untuk membantunya. Dan ada pedoman penting yang dapat Anda ikuti yang akan membantu Anda mengetahui kapan harus membantu dan kapan tidak membantu. Jangan melakukan apapun yang dapat dilakukan seseorang dengan mudah untuk dirinya sendiri. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan membantu mereka, tetapi Anda akan melemahkan mereka. Ada garis tipis antara membantu dan melemahkan seseorang, jadi bantulah mereka dengan cara yang tidak mudah mereka lakukan sendiri. Menginspirasi mereka, mendorong mereka, membantu menanamkan kepercayaan pada mereka, dan memberi mereka kesempatan sehingga mereka dapat menarik diri dari situasi mereka saat ini. Ketika Anda melakukan ini, Anda memberdayakan mereka, dan tidak ada yang lebih hebat yang dapat dilakukan salah satu dari kita selain memberdayakan manusia lain dengan apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi kehidupan mereka sendiri. Mastin Kip, tidak peduli apa, ada kesempatan tak terbatas untuk memberi. Tidak masalah jika Anda berada dalam resesi, masih ada banyak peluang untuk memberi. Dan ketika Anda hebat dalam memberi adalah saat kelimpahan mengalir kepada Anda. Liz Murray. Kadang-kadang orang mungkin berpikir bahwa mereka perlu menulis buku atau mereka perlu berbicara di depan ribuan orang. Anda dapat melayani dengan cara yang sangat kecil yang artinya sangat besar. Peter Foyo, Anda dapat memberi orang waktu Anda atau Anda dapat memberi mereka sumber daya Anda. Kita hanya dapat memperkaya keberadaan kita dengan lebih banyak membantu orang lain. Jika apapun yang Anda lakukan hanya membantu satu orang, Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Blake Mikoski, pendiri sepatu Toms, John Paul DeJoria. Ketika kami berusia 6 tahun, ibu saya membawa saya dan saudara laki-laki saya ke pusat kota Los Angeles pada waktu Natal. Ketika kami berada di sana, dia memberi kami 10 sen dan meminta kami untuk berjalan dan memasukkannya ke dalam ember ini di mana seorang pria membunyikan bel. Kami melakukannya, dan kami bertanya kepada ibu kami, mengapa kami memberi pria itu sepeser pun. Saat itu kami hanya punya sedikit uang, dan Anda bisa membeli 2 soda besar dan mungkin 3 batang permen dengan uang receh. Dan ibu kami berkata, itu bala keselamatan. Mereka merawat orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Ingatlah ini, anak-anak, selama kamu hidup, bahwa tidak peduli berapa banyak yang kita miliki, selalu ada seseorang yang memiliki lebih sedikit. Selalu mencoba dan melakukan sesuatu yang kecil. Itu menanamkan dalam diri saya untuk memberi kembali apapun yang Anda miliki, yang menurut saya adalah bagian dari seseorang yang menjadi sukses. Keberhasilan yang tidak dibagikan adalah kegagalan. Ketika Anda memberi kembali dengan cara apapun yang Anda bisa, tidak peduli seberapa besar atau kecil, kebahagiaan yang Anda rasakan karena mengetahui bahwa Anda telah membantu orang lain tidak akan pernah meninggalkan Anda. Bahkan, kegembiraan dan kebahagiaan yang Anda rasakan begitu besar sehingga dapat membuat Anda bertanya-tanya apakah alasan Anda dipanggil untuk mengejar impian Anda benar-benar agar Anda mencapai langkah terakhir dalam perjalanan pahlawan ini, di mana visi yang lebih besar dari diri Anda sendiri akan tercapai, mengambil alih Anda. Liz Murray. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang tentang impian mereka dan itu sampai ke intinya, selalu, karena saya ingin membuat hidup orang lebih baik. Ini adalah keinginan yang kita miliki di dalam diri kita yang menurut saya kita dilahirkan sejak lahir, dan itu adalah bagian dari memenuhi takdir kita untuk berada di sini. Laird Hamilton, saya hanya ingin mencari tahu bagaimana melakukan lebih banyak dan membuat perbedaan yang lebih besar, dan ketika saya melanjutkan ke arah itu, saya pikir saya mungkin menyadari, pada akhirnya, bahwa tujuan saya lebih untuk membuat perbedaan daripada semua hal lainnya. Pahlawan dalam dirimu. Setelah mengambil langkah terakhir dalam perjalanan pahlawan, Anda menjadi manusia suci yang utuh, pahlawan sejati. Pikiran dan kesadaran Anda yang menjadi terbatas ketika Anda melakukan perjalanan di planet bumi telah mengalami transformasi. Di mana sebelumnya keadaan hidup tampaknya tidak memiliki sajak atau alasan, Anda sekarang dapat dengan jelas melihat bahwa hidup bekerja dengan cara yang tepat dan dapat dimengerti. Melalui belas kasih Anda untuk orang lain, pikiran Anda menjadi satu dengan semesta, yang untuk semua orang.
Saat welas asih Anda semakin dalam, kebingungan, penderitaan, dan ketakutan mulai menghilang, dan sebagai gantinya muncul kecerdasan dan pengetahuan yang jauh melampaui pengetahuan yang diperoleh dari membaca buku dan mendapatkan gelar. Anda ingat semua diri Anda melihat kita semua adalah satu keluarga di bumi, dan Anda dipenuhi dengan kedamaian penuh dan sukacita mutlak untuk hidup. Ini ceritamu, dan ini takdirmu. Saya tahu potensi yang Anda miliki dalam diri Anda. Saya tahu kebajikan dan kekuatan heroik yang Anda miliki di dalam diri Anda. Ini adalah ceritamu, tapi hanya kamu yang bisa menjalaninya. Ini adalah perjalanan pahlawan Anda, tetapi hanya Anda yang dapat mengambilnya. Anda sekarang memiliki peta dan kompas, dan Anda memiliki kami semua bersama Anda di setiap langkah. Peter Foyo, Anda dapat memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Semuanya ada di dalam diri Anda untuk keluar, terlepas dari di mana Anda berada atau dalam keadaan apapun Anda berada. Lain Bichley, saya percaya pada Anda, tetapi itu tidak berarti apa-apa kecuali Anda percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri, dan lakukan semua yang Anda bisa untuk mencapai apa yang pada akhirnya Anda inginkan dalam hidup. Pete Carroll, setiap orang memiliki kekuatan. Begitu sering kita membiarkan kekuatan untuk pergi ke orang-orang di sekitar kita yang memiliki pendapat, atau kita melihat dari mana kita berasal atau apa latar belakang kita, dan kita tidak memberikan penghargaan yang cukup kepada diri kita sendiri sehingga kita memiliki kekuatan untuk menciptakan apa yang kita inginkan. Itulah pesan terpenting yang bisa saya sampaikan kepada siapapun. G.M. Rao, percaya pada impian Anda dan jangan pernah melepaskannya. Tetaplah gigih, tetap percaya, dan itu akan terwujud. Setiap perjalanan dimulai dengan mimpi, dan keyakinan serta keyakinan penuh Anda pada mimpi Anda akan membuka jalan. John Paul DeJoria, perbedaan besar antara orang sukses dan orang gagal adalah orang sukses tidak mengharapkan apa-apa. Pergi ke sana dan lakukan sendiri. Jika Anda tidak berhasil, teruslah mencoba sampai Anda berhasil. Setiap orang memiliki kekuatan itu, Anda memiliki kekuatan itu. Liz Murray, pada akhirnya, apa yang kita buat dari hidup ini semua bermuara pada interpretasi. Ini adalah kisah yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri tentang siapa kita dan mengapa kita ada di sini yang menentukan kualitas pengalaman kita. Kabar baiknya adalah, Anda dapat mengubah cerita itu kapan saja, karena Anda adalah dan akan selalu menjadi satu-satunya penulis hidup Anda. Peter Foyo, apa yang bisa saya lakukan? Seberapa keras saya bisa berteriak, agar semua orang mendengar saya bahwa Anda adalah seorang pahlawan. Setiap manusia adalah pahlawan. Anda bisa menjadi pahlawan di dunia Anda sendiri. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, dengan semua yang ingin Anda capai dalam hidup Anda, dengan setiap impian yang ingin Anda penuhi, Anda mencari kebahagiaan abadi. Dan Anda akan terus mencari kebahagiaan abadi itu, mendaki setiap bukit dan menuruni setiap lembah, sampai akhirnya, di akhir perjalanan pahlawan, Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan abadi yang Anda cari adalah dalam penemuan siapa Anda sebenarnya adalah. Ini adalah akhir dari perjalanan pahlawan bagi kita semua di planet bumi ini. Hanya Anda yang dapat melakukan perjalanan penemuan terbesar. Hanya Anda yang dapat menemukan kebenaran tentang siapa Anda sebenarnya. Hanya Anda yang dapat menemukan pahlawan dalam diri Anda. Sampai saat itu, setiap hari dalam hidup Anda, sepanjang ribuan tahun, pahlawan dalam diri Anda akan terus memanggil. Demikian akhir dari audiobook The Hero. Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya, agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook yang baru. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir.